Kalau kita bicara tentang pemain terbaik dunia saat ini, banyak orang langsung menyebut nama Ousmane Dembele atau Kvaratskhelia. Tapi tahukah kalian, beberapa tahun lalu keduanya justru bukan pemain yang dianggap sebagai calon penguasa sepak bola Eropa. Dembele dicap sebagai pemain yang tidak disiplin, terlalu sering cedera, dan dianggap gagal memenuhi ekspektasi setelah ditebus Barcelona dengan harga fantastis. Sementara Kvaratskhelia berasal dari Georgia, negara yang jarang menghasilkan superstar sepak bola dunia. Saat Napoli merekrutnya pada tahun 2022, sebagian besar penggemar sepak bola bahkan kesulitan mengucap namanya. Namun sekarang keduanya menjadi wajah baru Paris Saint-Germain dan simbol keberhasilan revolusi yang dilakukan Luis Enrique. Lalu bagaimana kisah mereka bisa berubah sedrastis ini? Mari kita bahas. Kita mulai dari Ousmane Dembele. Saat Barcelona membelinya dari Borussia Dortmund pada 2017 dengan nilai transfer yang bisa mencapai lebih dari 140 juta euro, banyak orang menganggap ia adalah penerus Neymar. Namun kenyataannya sangat berbeda. Selama 6 musim di Barcelona, karir Dembele lebih sering diwarnai cedera dibandingkan trofi. Ia beberapa kali terlambat latihan, mengalami masalah kebugaran, dan tidak pernah benar-benar menunjukkan konsistensi yang diharapkan dari pemain seharga itu. Di mata banyak penggemar sepak bola, Dembele adalah simbol kegagalan transfer Barcelona era pasca Neymar. Ketika PSG membelinya pada tahun 2023, tidak sedikit yang menganggap transfer itu sebagai perjudian besar. Bahkan banyak fans Barcelona yang merasa klub mereka tidak kehilangan apa-apa. Namun semuanya berubah ketika Luis Enrique datang. Luis Enrique melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Ia tidak hanya melihat kemampuan dribble Dembele, ia melihat seorang pemain yang bisa menjadi pusat permainan. Alih-alih menjadikannya winger tradisional, Enrique memberikan kebebasan bergerak yang jauh lebih besar. Kadang bermain sebagai false nine, kadang turun membantu build up, kadang muncul dari sisi kanan maupun sisi kiri. Bahkan yang paling mengejutkan, Enrique menuntut Dembele menjadi pemain pertama yang melakukan pressing ketika PSG kehilangan bola. Dalam wawancara terbaru menjelang final Liga Champions, Enrique secara khusus memuji intensitas bertahan Dembele dan menjadikannya contoh bagi seluruh pemain PSG. Transfer Dembele berubah dari pemain yang dianggap gagal menjadi kandidat Ballon d'Or dan salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa. Jika kisah Dembele adalah tentang kebangkitan, maka kisah Kvaratskhelia adalah tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Tidak seperti Dembele yang sejak muda sudah dianggap wonderkid, Kvaratskhelia datang dari jalur yang jauh lebih sulit. Ia berasal dari Georgia, bermain di liga yang tidak terlalu diperhatikan, kemudian sempat berkarir di Rusia sebelum akhirnya kembali ke Georgia karena situasi geopolitik. Saat Napoli merekrutnya pada tahun 2022 dengan harga sekitar 10 juta euro, hampir tidak ada yang memprediksi bahwa transfer tersebut akan menjadi salah satu pembelian terbaik dekade ini. Namun hanya dalam waktu singkat, ia langsung membuat Serie A gempar. Dribblenya sulit ditebak, bisa menggunakan kedua kaki, mampu melewati pemain dari berbagai sudut, dan memiliki keberanian untuk menyerang siapapun yang ada di depannya. Di musim pertamanya bersama Napoli, ia langsung membantu klub meraih Scudetto dan memenangkan penghargaan pemain terbaik Serie A. Tak heran jika fans Napoli kemudian memberikannya julukan Kvaradona, sebuah penghormatan yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya di kota yang pernah menjadi rumah Diego Maradona. Banyak pemain besar yang bersinar di Italia lalu kesulitan ketika pindah ke klub besar. Namun hal itu tidak terjadi pada Kvaratskhelia. Ketika PSG merekrutnya, Luis Enrique langsung menjadikannya bagian penting dari proyek barunya. Menurut Enrique, salah satu alasan utama PSG menginginkannya adalah karena kemampuannya bermain di banyak posisi dan kualitas one versus one yang sangat langka dalam sepak bola modern. Di PSG, Kvara tidak hanya menjadi pemain yang menghibur. Ia menjadi pemain yang lebih matang, lebih disiplin secara taktik, lebih efisien dalam mengambil keputusan, dan lebih berbahaya di area sepertiga akhir lapangan. Reuters bahkan menyebutnya sebagai Georgian Magician, yang menjadi salah satu simbol evolusi PSG era Luis Enrique. Kini, ia tidak lagi sekedar pemain berbakat. Ia telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Eropa dan mulai masuk dalam pembicaraan kandidat Ballon d'Or.
Maka pertanyaan besarnya adalah mengapa Dembele dan Kvaratskhelia bisa berkembang begitu pesat di PSG? Jawabannya bukan hanya soal bakat, karena bakat mereka sudah ada sejak lama. Perbedaannya adalah lingkungan. Luis Enrique mengubah PSG dari tim yang bergantung pada superstar menjadi tim yang mengutamakan sistem. Ia membangun budaya kerja keras, tidak ada pemain yang kebal kritik, tidak ada pemain yang boleh malas bertahan, semua harus berlari, semua harus menekan lawan, semua harus bekerja untuk tim. Dan sistem mendapatkan panggung yang lebih besar untuk menunjukkan kualitasnya kepada dunia. Sepak bola selalu punya cerita indah. Dan kisah Dembele serta Kvaratskhelia adalah bukti bahwa karir seorang pemain tidak ditentukan oleh masa lalunya. Satu pemain pernah dicap gagal oleh Barcelona. Satu pemain lainnya bahkan nyaris tidak dikenal ketika datang ke Napoli. Namun hari ini, keduanya berdiri di puncak sepak bola Eropa. Mereka secara total. Dan jika PSG terus mempertahankan proyek Luis Enrique, bukan tidak mungkin Dembele dan Kvaratskhelia akan dikenang sebagai dua wajah utama era keemasan baru Paris Saint-Germain.